Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-46. Judul renungan hari ini, kusta jiwa. Kusta adalah penyakit yang umum di zaman Alkitab, dan karena itu penyakit ini merupakan representasi yang sempurna untuk dosa. Aturan dan peraturan yang diberikan kepada orang Israel dalam bacaan hari ini berfungsi baik sebagai tanggapan praktis terhadap penyakit menular maupun sebagai analogi untuk dosa. Martin G. Collins menulis tentang bagaimana Alkitab memakai penyakit kusta sebagai simbol untuk dosa ketika dia menulis, dalam Alkitab, kusta menggambarkan pekerjaan dosa. Seperti kusta, dosa adalah hal yang keji, mencemari, memalukan, dan najis. Hal itu dimulai pada tempat kusta tumbuh dan bernanah sampai memenuhi seluruh tubuh hingga kematiannya. Imamat memberitahu kita bahwa hanya seorang imam yang dapat menyatakan seseorang terjangkit kusta. Hanya imam yang memiliki kuasa untuk menghukum seseorang hidup dalam keterasingan atau dinyatakan bebas. Demikian juga pendapat kita tentang perilaku orang lain tidak penting bagi Tuhan. Dia adalah hakim yang adil, bukan kita. Setiap orang harus berdiri di hadapan Tuhan untuk memberikan pertanggungjawaban atas perilaku dan kata-kata mereka. Roma 14 ayat 10 mengatakan, "Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah." Bagi mata yang tidak terlatih, suatu titik mungkin tampak seperti kusta, padahal sebenarnya hanya luka yang akan sembuh. Tuhan menghakimi hati, pikiran, dan motif untuk menyatakan apakah itu dosa. Kita tidak memiliki wawasan seperti itu, dan oleh karena itu harus fokus membantu saudara-saudara kita tanpa menghalangi langkah mereka berjalan bersama Tuhan. Penting juga untuk dicatat bahwa para imam hanya dapat menyatakan sesuatu sebagai kusta. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit itu. Firman Tuhan menetapkan pedoman tentang apa yang berdosa dan apa yang diperbolehkan. Ia menyatakan dosa sebagai dosa. Namun, hanya Yesus yang dapat menyucikan kita dari dosa itu. Markus 1 ayat 40-45 menceritakan kepada kita saat Yesus bertemu dengan seorang penderita kusta. Orang itu memohon kepada Yesus untuk mentahirkannya. Ayat 41-42 mencatat tanggapan Yesus dengan mengatakan, "Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, 'Aku mau, jadilah engkau tahir.' Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir." Tak satu pun dari kita yang kebal terhadap wabah dosa. Pengampunan tidak membebaskan kita dari kemungkinan berbuat dosa lagi. Dari bacaan kita hari ini, kita belajar cara menangani dosa. Pertama-tama harus mengintrospeksi diri sendiri. Harus memperhatikan di mana dosa itu tumbuh. Kemudian, kita harus datang kepada imam dan meminta penilaian mereka. Jika kita ingin menemukan jejak kecil dosa dalam hidup kita, kita perlu mencarinya. Dosa yang tidak diobati akan tumbuh dan menghabiskan seluruh hidup kita sampai semuanya menjadi busuk. Kita harus merendahkan diri dan datang kepada salib Kristus, membawa setiap kesalahan kita. Izinkan Yesus untuk membersihkan Anda. Jangan mencoba membalut luka dan menyebutnya baik. Dosa tidak dapat ditutup-tutupi. Dosa tidak bisa disembunyikan. Datanglah kepada Tuhan untuk membersihkan segala dosa dan pelanggaran kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.